Anda sedang menyimak Kontak RWS, konsultasi dan tips ASI. 99 FM Radio Wijang Songko Kediri. Anda masih menyimak Kontak RWS di pagi yang cukup sejuk ini ya. Dan hari ini spesial sekali kan dalam rangka memperingati Pekan Glaukoma Dunia. Hari ini kita akan talkshow bersama Klinik Mata EDC yang sudah siap berbagi informasi terkait dengan glaukoma ya. Sudah hadir di studio radio Dr. Yeni Rahman, SPM, dan juga Mbak Dia dari Klinik Mata EDC. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya, Dr. Yeni? Alhamdulillah sehat ya pagi ini. Sehat, Mbak Dia sehat hari ini? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Agak kenceng kalau kali suaranya ya. Baik, hari ini kita akan membahas satu tema yang bagus sekali ya dok ya, yaitu tentang glaukoma. Iya. Terlebih kita juga memperingati hari Pekan Glaukoma Sedunia ini ya, setiap tanggal 10 sampai 16 Maret. Nanti kawan-kawan bisa ikut menyimak dan juga ikut berkonsultasi dengan Dr. Yeni dan juga Mbak Dia dari Klinik Mata EDC. Silahkan di 081 335 900 999. Kita juga sudah live Facebook di Facebooknya Radio Wijang Songko FM ya. Silahkan disimak melalui live Facebook Radio Wijang Songko FM Kediri. Baik, Dr. Yeni dan Mbak Dia, gimana hari ini? Sejuk ya, tidak terlalu panas. Alhamdulillah. Mudah-mudahan juga tetap semangat untuk hari ini ya. Insya Allah. Nah, setiap bulan Maret kita kan memperingati yang namanya Hari Glaukoma ya. Ini pasti ada kaitannya dengan mata ya dok ya. Betul. Nah, mata itu ibaratnya adalah jendela dunia, karena dengan mata kita bisa melihat keindahan dunia. Baik, mungkin dari dokter sendiri bisa terlebih dahulu menjelaskan apa sih ini glaukoma itu, dok? Iya. Selamat pagi teman-teman pendengar semua. Jadi minggu kedua di bulan Maret itu kita peringati sebagai Pekan Glaukoma Sedunia. Jadi glaukoma ini memang kalah pamor ya dengan katara yang sering hampir sebagian orang tahu. Padahal glaukoma ini adalah penyebab kebutaan kedua terbesar di dunia setelah katara. Dan kalau katara itu penglihatannya atau kebutaan yang terjadi bisa kita kembalikan lagi. Sedangkan kalau glaukoma dia sifatnya irreversible, jadi tidak bisa kita kembalikan lagi seperti itu. Ya, seperti itu ya dok ya. Nah, ini untuk macam-macam dari glaukoma sendiri ini ada berapa dok? Mungkin kita ke definisi dulu ya, Mbak. Definisi dulu boleh. Jadi glaukoma itu adalah kerusakan pada saraf mata yang terjadi karena biasanya tekanan dalam bola mata yang terlalu tinggi. Nah, kerusakannya terjadi itu penglihatan mulai menghilang dari bagian tepi-tepi. Jadi dari pinggir baru ke tengah kalau sudah yang fase lanjut sekali seperti itu. Itu untuk definisi sendiri ya. Betul. Nah, kemudian untuk macamnya ada berapa sih glaukoma itu, dokter? Nah, kalau macamnya sendiri itu sebenarnya dibagi menjadi 3. Jadi glaukoma ada yang primer, ada yang sekunder, dan ada yang kongenital yang dari lahir. Nah, yang primernya itu sendiri dibagi menjadi 2 berdasarkan bentuk dari bola mata. Ada yang terbuka dan ada yang tertutup. Nah, primer ini tidak memiliki penyebab ya Mbak. Jadi dia secara genetik orang-orang memang sudah bawaan memiliki bakat untuk terjadinya glaukoma. Oh, seperti itu ya. Jadi memang bawaan gitu ya. Betul. Baik, kalau seperti itu bisa disembuhkan nggak dok kalau yang memang bawaan gitu, dokter? Untuk penyakit glaukoma sendiri, ini kan penyakit kerusakan pada saraf mata ya Mbak. Jadi untuk angka kesembuhannya memang jika diketahui secara dini, kita masih bisa mengontrol untuk terjadinya kerusakan yang lebih lanjut. Tapi jika sudah terjadi kebutaan, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, dia kebutaannya bersifat permanen. Jadi satu-satunya sel tubuh di manusia yang tidak bisa mengalami regenerasi adalah sel saraf. Jika dia sudah mengalami kerusakan, maka akan rusak terus, tidak bisa kita sembuhkan lagi seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya tadi ada glaukoma apa lagi, dokter? Ada glaukoma sekunder. Jadi glaukoma sekunder apa itu penyebabnya, dokter? Glaukoma sekunder itu glaukoma yang ada penyebabnya. Jadi penyebabnya bisa dari penyakit yang lain. Misalnya ada diabetes. Kemudian ada trauma atau kecelakaan, kemudian penggunaan obat-obatan yang salah cara penggunaannya.
Tuh. Seperti itu ya. Iya, betul. Nah, ini untuk kawan-kawan semuanya mungkin sekilas dulu terkait dengan glaukoma ya. Nah, siapa saja sih dok yang kira-kira berpeluang atau berpotensi untuk menderita yang namanya glaukoma ini, dokter? Iya. Jadi semua orang sebenarnya bisa mengalami glaukoma. Terutama pada yang usia di atas 40 tahun, itu resiko untuk terjadi glaukoma lebih besar. Nah, kemudian faktor risiko lain yang paling penting adalah adanya riwayat keluarga. Jadi jika ada keluarga terdekat yang mengalami glaukoma, maka anggota keluarganya yang lain 4 kali lipat kemungkinan untuk terjadi glaukoma juga. Seperti itu. Begitu ya, meskipun usianya masih muda, betul, masih kecil juga berpotensi juga ya. Baik, seperti itu ya. Nah, untuk kawan-kawan silahkan mungkin yang mau bertanya terkait dengan kasus-kasus kesehatan mata, boleh ya, nanti mungkin boleh. Kalau ada yang bertanya entah itu terkait dengan glaukoma atau yang lainnya, silahkan. Nah, ini ke Mbak Dia dulu deh. Di klinik mata EDC, ini pastinya kan spesialis mata ya, khusus untuk menangani mata nih Mbak. Bisa nggak kalau penanganan glaukoma ini di klinik mata EDC? Biasanya seperti apa untuk prosedurnya? Silahkan. Bisa kan dari pasien datang itu kan kita periksa dulu nanti. Jadi nanti diukur tekanannya. Kalau misalnya tinggi kan berarti ada tanda-tanda untuk glaukoma ya dok. Nanti kita masuk ruang dokter, diperiksa dokter. Mungkin kalau memang itu glaukoma yang sudah tinggi untuk TIO-nya, itu bisa dilakukan operasi. Langsung operasi gitu ya? Iya. Baik, seperti itu ya. Jadi Anda kalau mungkin ada keluhan mata sedikit saja sebaiknya langsung diperiksakan ya. Nah dok, kalau mungkin ada yang tidak tahu nih, ternyata ada glaukoma. Ini ada nggak tanda-tanda yang harus dikenali atau diwaspadai untuk orang-orang yang masyarakat? Oh, ini sepertinya gejala glaukoma nih. Apa biasanya gejala awalnya atau tanda awalnya? Jadi sesuai dengan pembagian glaukoma yang tadi, yang pertama kan ada glaukoma primer. Nah, glaukoma primer ini yang tidak diketahui penyebabnya. Dia dibagi menjadi dua lagi, primer yang sudutnya terbuka dan sudutnya tertutup. Kalau itu berdasarkan bentuk bola mata masing-masing orang ya, beda-beda orang, beda-beda bentuk bola matanya. Nah, untuk yang bentuk bola matanya sudutnya terbuka, ini hampir 80% glaukoma adalah yang jenis ini. Dan itu tidak ada gejalanya, sehingga glaukoma ini dikenal sebagai pencuri penglihatan. Jadi orangnya merasa sehat, baik-baik saja, tidak ada gejala, tahu-tahu tiba-tiba buta seperti itu. Sehingga memang satu-satunya jalan adalah deteksi dini. Deteksi dini ada atau tidak ada keluhan, memang harus melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan mata. Apalagi kalau mungkin ada riwayat keluarga yang pernah terkena glaukoma ya, seperti itu ya. Nah kemudian yang kedua itu kan ada yang sudut tertutup. Nah kalau yang sudut tertutup ini sering menimbulkan gejala. Yang pertama gejalanya biasanya sakit kepala. Kemudian nyeri pada mata. Nyeri pada matanya itu bisa sangat hebat sekali. Sampai pasien tuh ada yang bilang, "Dok, mata saya ini rasanya mau copot gitu, mau keluar." Itu yang sudah karena nyeri yang teramat sangat tadi ya, Dok ya. Jadi yang sering dirasakan seperti itu. Kemudian kadang matanya merah. Ada yang disertai mual sampai muntah. Kemudian kalau melihat lampu itu ada halo atau pelangi. Jadi lingkaran putih atau pelangi di sekitar lampu. Kayak silau gitu atau bagaimana? Bukan. Jadi kalau kita melihat lampu kan biasa ya, lampu gitu. Nyala gitu ya. Kalau orang glaukoma di sekitar lampunya itu terlihat seperti pelangi atau ada halo lingkaran putih. Seperti itu. Kemudian lapang pandangnya mulai menyempit ya. Jadi glaukoma itu dia mengambil penglihatan kita dari tepi-tepi. Seperti kalau sudah stadium yang lanjut, itu seperti kita mengintip dari lubang kunci. Jadi tengahnya kelihatan, tapi samping-sampingnya hitam. Iya. Jadi seperti itu ya. Ini gejala yang harus diwaspadai ya. Betul. Kadang pasien itu keluhannya, "Dok, saya kalau jalan kok nabrak-nabrak ya." Jadi yang bawah atau samping itu tidak kelihatan gitu. Atau yang nyetir itu spionnya tidak kelihatan seperti itu. Perlu bisa diwaspadai. Kayak distorsi ruang gitu atau gimana dokter? Jadi agak
terlihat sempit, terlihat lebih luas atau Oh bagaimana? enggak ya? seperti itu ya. Enggak kelihatan aja gitu ya? Tepi-tepinya enggak kelihatan. Jadi seperti kita melihat dalam terowongan atau mengintip di lubang kunci seperti itu. Nah, seperti itu ya kawan-kawan, ini harus diwaspadai. Dan langkah pertama kalau sudah ada gejala seperti itu, ini apa nih dok? Langkah yang langsung harus periksa dulu ya. Langsung periksa ya? Langsung periksa ke dokter spesialis mata terdekat. Untuk kami di Klinik Mata EDC sudah banyak outlet di masing-masing kabupaten. Mungkin bagi para pendengar silahkan mencari outlet kami yang terdekat. Di sana akan dilakukan pemeriksaan secara lengkap dengan biaya yang terjangkau tentunya. Baik. Iya, dari awal diperiksa penglihatan, jadi diminta membaca huruf-huruf seperti biasa itu. Kemudian dilakukan pemeriksaan dengan slit lamp, dilihat sudut bola matanya. Baik. Kemudian tekanan bola mata, diperiksa saraf mata dan lapang pandangnya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini bisa langsung aja kalau ada gejala langsung ke Klinik Mata EDC. Kalau yang terdekat dari Kediri di mana Mbak Dia? Bisa di Klinik Mata EDC Warujayang, Jalan Ayani Warujayang, Tanjung Anom Nganjuk. Ayani Warujayang, Tanjung Anom Nganjuk. Iya. Selain Kediri ada yang lainnya, lokasi yang lainnya? Ada di EDC Tulungagung. Alamatnya di Jalan Mayor Sujati, Jepun Tulungagung, depan SPBU. Untuk Tulungagung. Iya. Kemudian Trenggalek nanti ketemu sama dokter ini ya, kalau di Trenggalek ya. Ya, kalau di Trenggalek nanti di Jalan Setiabudi, Ngantru Trenggalek. Nah, ini ada banyak sekali. Nanti kalau mungkin kawan-kawan bingung bisa cari di Google Map gitu ya, pasti ketemu Klinik Mata EDC mana gitu ya. Baik, silakan yang mau bertanya. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk, boleh langsung kita jawab dokter? Boleh. Baik, silakan. Untuk yang mau bertanya bisa di komen Facebook ya, atau di WA 081335909999. Ini dari Mbak Uti Olivia. Ini dari Taiwan loh dok, Mbak Uti Olivia jauh ini ya. sekali ya. Iya, minus yang sudah tinggi, apakah bisa disembuhkan dokter? Jadi memang pakai kacamatanya itu sudah sejak remaja. Oh iya. Masih bisa nggak disembuhkan untuk minus yang cukup tinggi? Iya, jadi untuk Mbak Uhti Olivia dari Taiwan ya, semoga sehat selalu. Jadi untuk minus pada usia di atas 25 tahun untuk laki-laki dan 21 tahun untuk perempuan itu sudah selesai masa pertumbuhan ya. Jadi biasanya ukuran kacamata seseorang di atas umur itu akan menetap. Untuk penyembuhannya sendiri kita hanya menggunakan teknik lasik ya namanya, jadi di laser untuk lapisan bagian depan mata, itu untuk proses penyembuhan. Cuman sebenarnya minus ini kan bukan suatu penyakit yang seperti apa ya, yang harus ditakuti banyak orang. Betul. Ini hanya perbedaan dari ukuran bola mata gitu. Sama seperti hidung orang, ada yang mancung, ada yang pesek, mata juga seperti itu. Kalau minus sendiri penyebabnya apa dok? Nah, kalau minus itu sebenarnya jadi bola matanya yang terlalu panjang. Begitu. Jadi bayangan mata yang harus bayangan benda yang harusnya jatuh di saraf retina ini jatuhnya di depan. Sehingga dibutuhkan kacamata untuk membantu penglihatan seperti itu. Seperti itu ya. Jadi untuk solusinya seperti apa? Kalau mungkin ini karena jauh ya, jadi nggak mungkin ke Indonesia juga ya. Mungkin nanti kalau pulang bisa mampir ke Klinik Mata EDC ya. Jadi, kalau untuk sementara mungkin di Taiwan bisa pakai kacamata dulu ya? Atau bisa ke klinik mata terdekat di sana untuk menanyakan prosedur lasik di sana. Lasik gitu. Ya, jadi memang masih ada peluang untuk bisa disembuhkan ya. Baik. Satu lagi mungkin untuk mitos-mitos banyak yang berkembang di masyarakat, makan wortel bisa menyembuhkan minus. Makan wortel itu bagus untuk kesehatan mata ya, karena dia mengandung banyak vitamin dan mineral. Tapi untuk menyembuhkan minus itu belum ada penelitian yang terbukti. Gitu. Oke. Jadi mungkin vitaminnya aja diambil ya untuk biar lebih sehat gitu ya. Baik, silakan yang mau bergabung. Ini dari Surabaya juga sudah ada yang menyimak dokter, dari Bekasi. Selamat pagi juga kawan-kawan di Bekasi juga ya. Kita bahkan sampai luar negeri dokter hari ini ya. Terima kasih sekali kawan-kawan. Semoga informasi hari ini bisa benar-benar bermanfaat untuk Anda ya. Yang dari Hong Kong ini juga sudah menyimak, Mbak Atin Mailin. Terima kasih. Dari Kalimantan Selatan, Pak Purwanto juga terima kasih sekali sudah menyimak ya.